Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 04 Blok C Asal 3 Desa Adusirung kalau tidak salah, Bapak Sambudi dan Ibu serta keluarga. Yang kami hormati para tokoh masyarakat RT 04 khususnya. Ada Pak Karnaya sekaligus sebagai penasehat RT, ada Pak Asep, Pak Heri, Pak Bahrin, dan siapa lagi ya? Tidak semuanya saya dapat menyebutkannya karena tidak hafal semua namanya, tetapi tidak mengurangi dari kemuliaan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga Ketua RT 03 atau wakilnya. Ada Pak siapa itu? Pak Tuji ya? Oh iya Pak Tuji ya. Kemudian Ketua pengajian atau majelis taklim Nurul Hidayah Al-Ustaz Budi, dan Ketua pengajian ibu-ibu Nurul Hasanah. Nurul Hasanah. Namanya siapa ya? Lupa lagi. Ibu Ustazah Heti ya? Yeti. Ya, ya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, warga RT 04 khususnya, dan para undangan. Tidak lupa juga para remaja nih, luar biasa ya. Memang masa-masa remaja ini adalah masa-masa yang paling semangat ya. Segalanya masih kuat, namanya remaja ya. Badannya masih kuat, pemikirannya juga masih kuat, keinginannya juga masih kuat, segalanya masih kuat nih remaja ya. Alhamdulillah nih di RT 04 ini para remajanya kompak. Amin.
sampai bisa mengadakan acara seperti ini kan luar biasa ya. Salut buat remaja-remaji RT 04 ya. Dan anak-anakku sekalian ya, yang ada di sini, serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersatu padu untuk sama-sama merayakan secara bahagia dan bergembira ya atas kemenangan kita minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah dan menang ya. Kalau di kita sering disebutnya dengan halal bi halal, merayakan Idul Fitri dengan halal bihalal. Halal bihalal itu saling menghalalkan ya, saling menghalalkan. Anta tafadhol, anta kul hadza halal ya, makanan halal, minuman halal, tidak usah minta lagi, sudah halal, silahkan untuk dimakan. Saling menghalalkan. Artinya kita sudah jadi ahlan, maka sahlan mudah. Kalau sudah jadi keluarga maka mudah, mau makan apa saja silahkan yang ada dalam keluarga kita. Nah itu ahlan wasahlan, halal bihalal ya. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai pribadi, sebagai pengurus masjid, sebagai masyarakat Aster, sebagai keluarga atau pimpinan keluarga, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ya. Ja'alanallah minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita yang kembali kepada fitrah dan menang. Siapa yang menang? Kata Allah di dalam Al-Quran ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia itu adalah orang yang menang, minal aizin. Mudah-mudahan kita sudah menjadi minal aidin wal faizin, maka kita sudah dijauhkan dari api neraka dan mudah-mudahan kita semuanya akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Itu faizin ya. Minal aidin wal faizin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kami dan amal kamu ya.
puasa kita, puasa kamu, puasa kami, puasa kamu, dengan penerimaan yang sebetul-betulnya. Taqabbal wahai yang maha mulia, taqabbal ya karim. Kita sudah diampuni oleh Allah sehingga kita sudah kembali kepada fitrah. Ini dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, ya, hak Allah. Tapi jangan lupa ada dosa yang berhubungan antar manusia dengan manusia. Mungkin suatu saat menjengkelkan dan sebagainya, akhirnya keluar ungkapan yang kotor. Mungkin karena dia itu saingan sehingga kita jadi orang yang membenci. Mungkin karena kelakuannya tidak menyenangkan sehingga kita menjadi hasud dan sebagainya. Mungkin juga kita pernah berbuat zalim kepada seseorang. Maka kita punya tugas untuk apa? Saling meminta maaf. Maka mohon maaf lahir dan batin. Ya, kalau kepada Allah kita istighfar, bertaubat, maka antar sesama manusia kita saling memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Itu ya. Sehingga apa? Sehingga kita ini betul-betul sudah bersih dari dosa, baik yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia. Lah kalau sesama manusia malah cetek bagaimana? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, wa naza'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihal anhar. Ya. Kami pasti akan membersihkan terlebih dahulu hati orang-orang, hati mereka sebelum dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Mungkin kalau yang berhubungan dengan Allah itu sudah semuanya diampuni oleh Allah sehingga dia bisa masuk surga. Tetapi sebelum masuk surga akan dipertemukan dulu kita ini dengan orang-orang yang pernah kita berbuat hasud kepadanya, yang pernah kita berbuat dolim kepadanya, yang pernah kita menyakiti dia. Itu kita akan diminta pertanggungjawabannya sebelum masuk surga. Lah ini ada kata Rasulullah, orang yang bangkrut minal muflis, orang yang bangkrut. Di akhirat itu ada orang muslim mukmin yang ahli ibadah tapi bisa jadi muflis, bisa jadi bangkrut gara-gara apa? Gara-garanya sesama manusia suka menyakiti, suka mendolimi, apalagi sampai membunuh. Lah bagaimana tuh ceritanya? Ceritanya begini Bu, Pak. Ya, orang yang mendolimi orang lain, apalagi kalau yang didoliminya itu banyak sekali, waduh, bahaya sekali tuh. Bisa bangkrut kita, amal kita bisa bangkrut. Ahli sholat, ahli ibadah, ahli zakat, ahli segala macam ibadah, tetapi dia sama manusia suka mendolimi. Nah yang didolimi itu akan didatangkan dulu sama
orang yang mendolimi itu. Ya, kamu dulu mendolimi saya. Nah, kalau gitu saya minta ya untuk bayarnya, ya untuk membayarnya, maka saya minta amal baik kamu 1. Diambil tuh. Kalau yang tadinya amalnya itu 100, diambil 1 jadi 99 kebaikannya. Pernah lagi mendolimi yang lain, didatangkan lagi. Pasti datangkan, karena kamu sudah mendolimi saya, maka saya minta sama kamu untuk memberikan amal kamu. Diambil lagi 1. Tinggal berapa? 98. Ternyata yang didoliminya itu satu kampung. Satu kampung ada berapa orang? Satu kampung ada 200 orang umpamanya. Semuanya datang. Ya. Sampai ke yang 101 itu sudah habis amalnya. Karena diambil oleh yang 100 itu. Yang 101, saya minta amal kamu. Aduh, sudah habis amal saya nih. Amal saya sudah habis. Kalau gitu, ya, amal buruk saya ditanggung oleh kamu. Diberikan tuh amal buruknya. Jadi berapa amal dia? Min 1. Kalau 200 berarti min 100. Akhirnya dia menjadi bangkrut, muflis. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang tadinya mau masuk surga, karena semua amalnya diambil dan dosa-dosa orang yang disakitinya itu diberikan sama dia, maka tidak jadi masuk ke dalam surga. Oleh karena itu maka kita jangan menganggap sepele dalam pergaulan antar sesama manusia. Itu ya, hasud, iri, dengki, jail kaniaya, apalagi itu, berbohong, ya, dolim, apalagi membunuh, menyakiti, itu semuanya akan dibersihkan. Tidak ada orang ahli surga yang masih di dalam hatinya itu rasa hasud, tidak ada. Di surga itu tidak ada yang hasud, karena sudah dibersihkan dulu dari segala macam kotoran hati. Maka kita saling memaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Ada yang bisa membersihkan hati di antara kita mumpung masih hidup, yaitu dengan cara apa? Dengan cara bersalam-salaman. Kata Rasulullah, tasafahu yadhabil ghillu min bainikum. Bersalam-salamanlah kamu semuanya, maka akan hilang, akan pergi, akan dihapus geremet-geremet yang ada di dalam hati, ya, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dengan bersalam-salaman. Maka ini cocok dengan apa yang ada dalam lagu Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat hari Lebaran, ya. Selamat hari Lebaran minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman sambil bermaaf-maafan. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama.
Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Bersalaman untuk maafan. Ya. Jadi kalau kita sering bersalaman, jangan dimusuhi orang yang suka salaman. Karena apa? Karena dengan salaman itu akan menghilangkan kotoran di dalam hati kita. Tuh. Ya. Itu sudah ucapan selamat. Ya. Saya tidak akan panjang lebarnya, nanti kepanjangan. Minimal kita mengetahui, ya, malam ini kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyambut hari Lebaran atau Idul Fitri. Ya, ada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam Idul Fitri. Apa itu? Ini diungkapkan oleh bermacam-macam kalangan masyarakat. Ya. Ada kalangan ulama, ada kalangan budayawan, ada kalangan seniman, mengungkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melakukan sesuatu di bulan Ramadan, di Idul Fitri. Ya, apa itu? Ya. Ini diungkapkan oleh Zakiyuddin Abdul Azim di dalam kitabnya. Beliau mengatakan, yuhibbu sallallahu alaihi wasallam ayyuqabilal ida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyambut hari raya Idul Fitri itu dengan apa? Bil bisri was surur, dengan penuh bahagia, bergembira ria, sukacita. Ya. Kalau kita mungkin dengan mengadakan acara halal bihalal ini, kita sama-sama saling merasakan betapa enaknya enaknya hari raya Idul Fitri. Ada yang nyulut petasan, ada yang kembang api, ada yang balon, ya, dan berbagai macam cara kita untuk berbahagia di hari raya Idul Fitri. Itu ya Rasulullah. Diungkapkan oleh budayawan kita. Siapa budayawan? Dia juga seorang wali, yaitu Sunan Kalijogo. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk simbol. Ketika Lebaran itu beliau membuat simbol, yaitu ketupat, atau dalam bahasa Jawa, bahasa Sundanya disebut dengan kupat. Ya, kupat. Kupat itu apa? Singkatan dari ngaku lepat, ngaku salah. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ngaku salah, ngaku lepat. Atau kupat itu artinya laku papat, melakukan yang 4 perkara. Apa yang 4 perkara tersebut? Yang pertama, lebaran. Yang kedua, leburan. Yang ketiga, luberan. Yang keempat, laburan. Ya, lebaran, leburan, luberan,
laburan. Ya. 4 hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Zakiuddin Abdul Azim tadi oleh ulama, bahwa Rasulullah SAW ketika menyambut Lebaran itu ya, dengan 4 tadi. Ya. Pertama, bil bishri was surur, dengan gembira. Yang kedua, wat taubati lillahi ta'ala wan nadam 'anil khotoya, dengan bertaubat kepada Allah dan menyesal dari kesalahan. Ya, ini minal aidin, minal aidin, yang kembali kepada fitrah, artinya kita terus memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita sehingga kita kembali kepada fitrah. Itu minal aidin. Dalam doa itu ja'alanallah minal aidin. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kembali kepada fitrah, artinya dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Itu persis sama dengan leburan. Leburan itu apa? Melebur dosa. Ya, melebur dosa-dosa. Itu leburan. Bertaubat kepada Allah dan menyesal dari kesalahan. Itu leburan. Yang ketiga, wa masalihatil khusyuf wal akhdi binasiril maghlub, yaitu dengan mendamaikan yang bersengketa dan menolong yang dizolimi. Nah, mendamaikan yang bersengketa. Ada nggak di sini yang bersengketa? Insya Allah tidak ada ya. Jadi kalau kita menemukan saudara kita yang bersengketa, terus tiap ketemu patonggong-tonggong ya, nggak pernah nanya, berantem terus. Nah, kita damaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka kalau terjadi perselisihan dan sebangsanya, damaikanlah. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah di antara saudara-saudaramu yang sedang berbeda pendapat, ya mungkin berbeda pemikiran, mungkin juga berbeda kelakuan dan sebagainya, sehingga terjadi berantem. Boleh kalau kita berbeda pendapat, boleh. Karena apa? Karena kita memang manusia diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling mengenal, bukan untuk saling berantem, ya, tapi saling mengenal. Kita beda, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang geseng dah dan sebagainya, ada yang rambutnya ikal, ada yang panjang, ada yang keriting dan sebagainya. Beda-beda. Ada yang pemikirannya sono, ada yang kesini, ada yang sono dan sebagainya. Beda ya, antara satu dengan yang lainnya. Tapi tetap itu saudara kita ya. Itu adalah ikhwanuna. Innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara ya. Kata Rasulullah, kalau kita berantem antara satu dengan yang lainnya, cukup 3 malam aja, jangan lebih dari itu ya. Cukup hanya tiga malam saja.
Tuh. Ini mendamaikan yang bersengketa dan wal akhdi binasiril maghlub, menolong orang-orang yang terdolimi. Ya, ada nggak orang yang terdolimi? Kalau kita melihat, maka kita menolongnya. Ya, ini Rasulullah. Ya, Rasulullah. Pada waktu itu mungkin antara Ansor dengan Muhajirin, ya, antara satu kaum dengan kaum yang lain, satu kabilah dengan kabilah yang lain, terus didamaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi satu di negeri Madinah atau di Madinah. Tuh. Nah ya, di hari raya. Tuh. Jadi leburan. Nah. Yang keempat, wal ihsani ilal fuqara, berbuat baik atau menyantuni fakir miskin. Ah, ini yang disebut dalam kupat itu luberan. Luberan. Ya. Saling memberi, ya kan? Nah, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih uang. Itu kadang-kadang kalau kita pulang kampung, apalagi kalau pulang kampung, kalau kita tidak punya duit, ya bawa recehan 5 ribuan atau 10 ribuan atau 20 ribuan untuk keponakan kita, bagi-bagi, ya, hadiah atau sodako atau infak dan sebagainya. Ini luberan, ini makanan, ya kan? Minuman, kue, berkat dan sebagainya. Itu di hari raya Idul Fitri, saling memberikan, ya, saling memberi, saling bersodakoh. Itu luberan. Kalau di sini wal ihsan ilal fuqara, khususnya kepada orang yang fakir atau miskin. Fakir miskin. Udah fakir miskin ya. Apa bedanya fakir dengan miskin, Bu? Kalau orang fakir mah ya benar-benar tidak cukup uangnya dan tidak bisa bekerja. Kalau orang miskin masih bisa bekerja ya. Tapi kalau orang yang fakir itu sudah sama sekali tidak bisa bekerja. Sudah miskin atau sudah tidak punya, tidak cukup, tidak bekerja pula. Ini wal ihsan ilal fuqara, ya. Wal ihsan ilal fuqara. Itu masuk luberan juga itu. Sedekah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu wasilatil arham wa ziyaratil aqarib, mengadakan silaturahim antar kita, ya. Coba kalau kita lebaran biasanya apa? Datang ke rumah salaman. Kalau ada waktu ngobrol dulu, kemudian makan dulu yang apa di situ gitu, ketupat dan sebagainya. Ya. Silaturahim ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersilaturahim. Kenapa kita harus silaturahmi? Kenapa kita harus silaturahim? Karena kata Rasulullah, man arada ayyub saqalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya luas atau diluaskan,
dan ingin umurnya dipanjangkan, maka bersilaturahimlah. Ya. Kalau yang diluaskan rizkinya, kira-kira kita paham nggak? Kalau kita datang ke rumah orang, pasti disediakan minimal air ya. Apalagi kalau yang punya kue, punya jeruk, punya roti dan sebagainya disediakan makan. Itu dapat rizki. Apalagi kalau bagi-bagi, lagi sedang bagi-bagi uang. Ya, kita dapat tuh orang yang bersilaturahim. Ya, orang yang bersilaturahim itu tidak akan kekurangan karena pasti, ya, pasti dia diberikan makanan, minuman ataupun uang ataupun yang lainnya. Itu orang datang ke rumah ini dapat roti, datang ke rumah sebelahnya dikasih juga semangka, datang ke rumah ini kasih pisang, datang ke ini kasih rengginang, datang ke rumah yang ininya, wah bisa satu plastik itu kalau dikumpulkan ya. Ada datang ke rumah sini dikasih uang. Nah itu. Lalu wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Bagaimana ya? Dulu ini zamannya siapa? Khalifah Harun Rasyid itu ada yang namanya itu Abu Nawas. Ya. Abu Nawas ini orangnya lucu tapi dia cerdas. Orangnya lucu, cerdas. Ada seorang yang bertanya sama Abu Nawas. Ya Abu Nawas, ada apa? Saya ini bertanya kepada banyak ustadz atau banyak kiai gitu tentang wa ayun sa'alahu fi atharihi. Kalau kita bersilaturahim maka dipanjangkan umurnya. Tapi jawabannya itu tidak ada yang memuaskan saya, kata dia. Kalau menurut sampean, menurut panjenengan itu bagaimana sih jawabannya? Nah, Abu Nawas tersenyum aja. Begini bagaimana? Jadi begini, ya. Ketika malaikat Ijrail itu mau mencabut nyawa di rumah seseorang, ya. Tapi orang itu sedang bersilaturahmi ke rumah saudaranya, maka malaikat Ijrail ini tidak jadi nyabut nyawanya dia karena dia sedang bersilaturahim. Kemana? Nah, kemana si Amin? Umpamanya Amin ya namanya. Si Amin lagi kemana? Amin lagi silaturahim. Wah nggak jadi nih. Dia seharusnya dicabut nyawanya di sebelah sini, di rumahnya gitu. Oh, kalau gitu dia datang ke rumah sana. Malaikat Ijrail datang ke rumah sana. Pas nyampe di sana, mana si Amin? Oh, Amin sudah ke sana tuh lagi sedang silaturahmi ke rumah sana. Nggak jadi lagi. Besok, bulan besok datang lagi tuh karena diperintahkan oleh Allah untuk nyabut dia. Ya, nyabut si Amin. Pas datang, mana si Amin? Amin lagi sedang silaturahim ke rumahnya Pak Heri. Nggak jadi lagi. Itu kata Abu Nawas. Jadi seperti itu. Kalau kita sering bersilaturahim, maka kita akan dipanjangkan umurnya. Ya. Malaikat Ijrail datang kepada Allah, ya Allah, dia mau dicabut nyawanya, tapi dia sedang bersilaturahim. Kalau gitu sudah ditangguhkan. Ketika mau dicabut lagi, dia lagi sedang silaturahim. Oh tidak ada, berarti tidak jadi nih. Datang lagi kepada Allah, malaikat Ijrail, ya Allah, mau dicabut nyawanya, tapi dia sedang bersilaturahim. Kalau gitu sudah diampuni saja.
ditangguhkan lagi. Berapa tahun? Tangguhkan lagi 2 tahun, tangguh lagi 3 tahun. Jadi semakin panjang. Makanya semakin banyak kita bersilaturahim, maka umur kita semakin panjang. Ya. Tapi jangan lupa Bapak, umur yang panjang itu percuma kalau tidak digunakan untuk kebaikan. Jadi ya, percuma umurnya panjang tapi dalam keburukan, terus akhirnya dosanya yang banyak, siksanya jadi banyak pula. Jadi ya, makanya ya kata Rasulullah, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya tetapi baik amalnya. Jadi umur yang panjang itu digunakan untuk kebaikan. Nah ini sebaik-baiknya manusia. Seburuk-buruknya manusia siapa? Wasa annas, ya. Bukan. Tadi apa? Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya tetapi buruk kelakuannya atau amalnya. Oleh karena itu Bu Pak, kasihan kalau lagi ulang tahun orang yang jahat itu jangan didoakan panjang umurnya. Ya, mendingan didoakan pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umurnya serta mulia, pendek umurnya, pendek umurnya. Ini kalau sama yang sedang ulang tahun orang yang jahat. Tapi kalau untuk orang yang baik kayak ibu-ibu, bapak-bapak, itu doanya ya itu tadi, panjang umurnya serta mulia, ya. Itu ya Bu ya. Nah itu ya Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang disampaikan tadi. Jo ya. Cukup mungkin, nanti kepanjangan. Ini sebetulnya ungkapan tadi bahwa Rasulullah SAW mencontohkan itu diungkapkan juga oleh seniman. Jadi seniman apa? Kalau penyanyi itu Ismail Marzuki ini ngarang lagu Lebaran. Ya, ngarang lagu Lebaran persis isinya itu dengan yang tadi itu. Mungkin pernah dengar ya. Ini lagunya ini tahun 1954 kalau tidak salah itu ya. Ibu-ibu udah ada ya. 1954. Saya belum ada. Ya, saya belum ada. Gimana lagunya Bu? Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Tuh, berbahagia juga ya. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Nah, jangan pada nangis kalau lebaran ya. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Bersalaman, bermaaf-maafan, supaya apa? Dendam dan marah di dalam hati kita habis di hari lebaran ini. Masih ada yang dendam Bu? Masih ada yang marah? Masih ada yang marah sama saya? Ya, hilangkan ya dendam dan marah. Ya, kita saling bermaaf-maafkan.
minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Pada hafal insya Allah ya. Nah, itu. Kita berdoa mudah-mudahan para pemimpin kita, mulai dari RT sampai presiden, semuanya selamat. Ya, karena apa? Karena ngurus rakyatnya dengan adil, sehingga rakyatnya menjadi makmur dan terjamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya sesuai yang kita harapkan dari doa kita di hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pas tahun 2024. Ini ada temanya, menjalin kekeluargaan dalam perayaan hari kemenangan. Menjalin kekeluargaan, Bu. Ya, yang masih belum menjalin kekeluargaan, mari kita jalin. Semuanya ini adalah merupakan keluarga ahli kita semuanya. Maka kita harus bersatu. Jangan sampai kita tidak bersatu. Jangan sampai kita saling sikat, saling sikut, saling sakiti. Tetapi kita saling asah, saling asih, saling asuh dalam satu keluarga, khususnya keluarga RT 04. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.